Hai semuanya, perkenalkan namaku Andin, usiaku saat ini 24 tahun. Aku tinggal di kota besar dan aku memiliki tinggi badan rata-rata, kulit putih, rambut panjang pirang, hidung mancung, serta badan yang bagus. Aku merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Kedua kakakku sudah menikah dan tinggal di rumahnya masing-masing. Untuk ayah ibuku, seorang pengusaha di bidang properti, dan saat ini aku masih kuliah. Dalam video kali ini, aku mau berbagi cerita yang pernah aku lakukan bersama dengan teman-temanku semasa aku masih duduk di bangku SMA. Jadi, tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip. Oke, langsung aja mulai ya. Cerita ini sudah lama banget saat aku masih duduk di bangku SMA kelas 12. Jadi, dulu memang aku dalam pergaulan bersama dengan teman-temanku begitu sangat gak karuan. Apalagi, aku sehari-hari di rumah hanya dengan asisten rumah tangga aja. Karena kedua orang tuaku semuanya super sibuk banget. Ditambah kakakku saat itu kuliahnya di luar kota dan tinggal di rumah nenek. Sedangkan kakakku yang paling tua, dia sudah menikah dan tinggal di Lampung bersama dengan istrinya. Di saat aku masih duduk di bangku SMA kelas 10, aku sudah mulai sering keluar main bersama dengan teman-temanku. Kadang aku baru pulang ke rumah malam. Malahan kalau malam minggu aku selalu nginep di rumah temanku. Jarang pulang ke rumah kalau malam minggu. Ya, semua itu aku lakukan bukan tanpa alasan juga. Aku seperti itu karena aku di rumah kesepian, gak ada temennya. Ayah ibuku lebih sering ada di luar kota dibanding ada di rumah, dan aku sehari-hari hanya sama asisten rumah tangga di rumah. Hingga akhirnya, semakin aku punya banyak teman baru, semakin bertambah juga pengalamanku dan pengetahuanku di luar rumah. Lalu perlahan penampilanku pun mulai berubah, dan yang sebelumnya belum pernah pacaran, aku mulai pacaran. Akhirnya, di saat aku duduk di bangku SMA kelas 11, aku sudah tidak punya lagi apa yang bisa aku banggakan, sudah aku berikan ke pacarku. Begitu juga dengan teman-temanku juga, semuanya sama sepertiku, malahan duluan teman-temanku. Aku juga kayak gitu karena teman-temanku, dan seiring berjalannya waktu aku semakin keseringan seperti itu. Dan kadang aku bersama dengan teman-temanku sama-sama pergi bersama dengan pacar masing-masing kalau malam minggu, dan ya seperti itu terus. Hingga akhirnya setelah aku udah gak punya pacar lagi, aku sempat juga beberapa kali dengan pacar temanku sendiri. Dan ya temanku juga tahu karena aku ya sebelumnya bilang sama temanku juga. Karena aku dan teman-temanku sudah sama-sama tahu lah masing-masing dari kami gimana. Dan suatu hari, tepatnya saat aku baru naik kelas 12 aku dan ke-6 teman dekatku melakukan hal yang sebelumnya belum pernah kami lakukan sebelumnya, dan itu kami lakukan di rumahku. Waktu itu kan kedua asisten rumah tangga yang kerja di rumahku sedang pulang kampung mudik lebaran. Nah, awalnya ibu memintaku agar aku sementara tinggal di rumah nenek sambil nunggu kedua asisten yang kerja di rumah pulang dari kampung. Tapi aku gak mau. Aku bilang sama ibuku, "Mah, udahlah mah, gak usah. Aku di rumah aja, nanti aku biar minta teman-temanku untuk nginep di rumah." Aku bilang gitu ke ibuku, lalu dijawab, "Tapi Mbak ART itu bilang sama ibu, mau libur 3 mingguan lebih sayang. Kamu di rumah nenek aja," ujar mama. "Iya mah gak apa-apa kok, lagian juga sekolah Andin gak lama liburnya mah. Kalau Andin di rumah nenek nanti gimana sekolahku?" jawabku. "Atau biar kakak mama suruh pulang buat nemenin kamu di rumah. Soalnya mama di sini masih lama Andin," ujar mamaku.
Gak usah mah, lagian Andin sudah besar kok, dan temen Andin juga banyak kok. Udah mama gak usah khawatir di sana ya. Aku bilang gitu ke mama, dan akhirnya mamaku pun mengiyakan. Lalu, aku meminta ke 6 teman dekatku atau sahabatku untuk datang ke rumahku siang itu. Sekitar jam 11 siang itu, ke 6 sahabat baikku datang ke rumah. Terus aku bilang, kalian kok lama? Tadi bilangnya jam 10 mau datang, ujarku. Ya maaf iya, soalnya kan kami makeup dulu. Masa ya nggak makeup mau keluar rumah? Jawab salah satu temanku. Oh iya, kalian sementara ini nginep di sini bisa nggak? Soalnya mamaku kemarin sore berangkat keluar kota sama papaku. Lah kan kamu ada 2 asisten di rumah. Emang pada kemana asisten kamu Andin? Ujar temanku. Kedua asisten yang kerja di sini, Iyagi pada mudik dan izin sama mamaku, bakal lama di kampung. Makanya aku minta ini sama kalian nginep di rumahku. Terus salah seorang sahabatku bilang, ya udah, iya oke. Lagian rumah kamu besar, nyaman dan ada kolam renangnya lagi. Jawab temenku. Ya udah, nginep ya temenin aku di rumah. Jawabku. Dan ke-6 temenku semua kompak jawab. Oke. Lalu setelah itu aku pesan makanan untuk aku dan ke-6 temanku untuk makan siang. Sambil nunggu makanan yang aku pesan datang, aku ngobrol-ngobrol sama temen-temenku dan salah seorang temenku bilang, ini kita semua beneran nih, gak ada yang punya pacar sekarang, tanyanya. Dan kompak dijawab, enggak iya, kan udah kompak, kalau satu gak punya ya semua gak punya. Lalu temenku yang itu bilang, iya juga ya hehe, padahal ini kan aku ada gebetan baru loh, ujarnya. Ya udah sih, sabar aja dulu jangan diiyain dulu, aku bilang gitu kan. Lalu salah seorang temenku yang paling cantik di antara kami bertujuh bilang, terus mau ngapain coba ini? Apa hanya mau main ponsel sambil dengerin lagu aja ini? Padahal udah 2 minggu aku gak itu. Rasanya kayak gimana gitu? Ujarnya. Terus aku dan teman-teman yang lain jawab, elah habisnya mau gimana kan emang udah GSK ada pacar. Terus salah seorang temenku ngasih ide yang bisa dibilang agak lucu tapi boleh juga idenya. Atau mending saling membantu aja gimana? Kayaknya seru itu daripada hanya main ponsel sambil rebahan aja kayak gini kan? Ujar salah seorang temanku. Wah, ide bagus itu. Aku setuju. Jawab temanku yang iyain. Kemudian aku bilang, ya udah nanti aja setelah makan siang ini, aku udah pesen makanan kok. Aku bilang gitu kan. Dan temenku semua mengiyakan, dan gak lama kemudian suara bel rumahku bunyi. Lalu, aku mengajak 2 temanku untuk mengambil makanan sudah sampai. Setelah aku membayar makanan yang aku pesan lalu, aku kembali nutup pintu gerbang rumahku. Terus, aku makan siang bersama dengan ke-6 teman-teman dekatku. Ya, seperti biasalah, kalau kami sedang makan, pasti ya sambil bercanda. Apalagi ada satu temenku yang emang humoris orangnya, jadi ya kami gak ada kekurangan bahan untuk bercanda. Setelah selesai makan, aku dan ke-6 temanku duduk di gazebo belakang rumah dekat kolam renang. Saat itu dari kami bertujuh gak ada yang main handphone. Sambil ngemil, aku ngeliatin 2 orang temanku yang lagi bercanda main air. Kemudian, gak lama salah satu temenku yang paling cantik, dia bilang, ini ide yang tadi gimana? Kok malah pada sibuk main air kolam renang? Ujarnya sambil berdiri di gazebo. Ya udah ayolah, nunggu apa lagi coba? Seru nih bakalan, ujar temenku dan aku hanya iyain aja. Kemudian, aku dan ke-6 temenku masuk ke dalam rumah, lalu naik ke lantai 2. Terus, salah seorang temanku membuka tasnya, dan dia ngeluarin mainan andalannya dari dalam tas.
"Wah, aku punya nih mainan baru," ujar temanku. Terus temanku satunya jawab, "Lah kok hanya satu mainannya? Lah kita gimana?" Terus aku jawab, "Udah tenang aja, aku punya mainan baru juga kok, dan ada beberapa jenis juga mainan baruku." Kemudian, aku masuk ke dalam kamar dan mengambil mainan di laci lemariku. Lalu, aku sambil memegang mainan baruku, aku bilang, "Nah, ini aku punya banyak mainan baru yang belum pernah aku pakai, belum lama aku beli itu." Kemudian satu temenku yang emang paling gercep soal mainan, dia langsung bilang, "Dah lah, aku duluan. Penasaran aku sama yang model ini, di rumah aku gak punya soalnya mainan kayak gini." Dan ya udah, akhirnya aku dan keenam teman-temanku bermain bersama-sama dan saling membantu. Ya karena emang aku dan keenam temanku dari kelas 10 bareng terus, jadi ya udah akrab dan sama-sama tahu. Jadi ya kami biasa aja mainan bersama kayak gitu. Dan singkat cerita, sekitar jam 3 sore, aku dan temanku yang lain sudah selesai bermain. Kemudian, aku mengajak 2 temanku pergi ke minimarket terdekat untuk membeli cemilan dan es krim, sedangkan 4 temanku sisanya masih pada sibuk bermain. Setelah pulang dari minimarket, keempat temanku sudah pada selesai bermain, dan semua mainannya sudah diberesin semuanya. Lalu aku pun bilang, kita ke bawah aja ngemilnya, di dekat kolam renang aja." "Nah betul, aku juga mau berenang, ya mumpung ada kolam renang di rumahku gak ada soalnya," ujar temanku. Dan ya udah, aku pun sama temen-temenku ke gazebo deket kolam renang. Lalu temenku yang duduk di sebelahku bilang, "Andin, kamu itu termasuk paling beruntung ya. Sama kayak Evelyn juga, beruntung kalian berdua." "Lah kok gitu, kenapa?" tanyaku. "Kalian berdua itu paket lengkap lah, cantik dan tajir lagi." Lalu Evelyn jawab, "Lah kalian, emangnya enggak? Dasar kamu mah gak bersyukur aja, bagiku mah sama aja, yang paling penting teman buatku." Terus sambungku, "Nah itu bener sih Evelyn, ngapain malah mikir kayak gitu? Kamu ini kayak baru kenal." Singkat cerita, malam hari sekitar jam 9 malam, itu pas aku lagi karaokean di rumah, tiba-tiba turun hujan lebat banget, dan angin juga ya lumayan kuat. Dan keesokan harinya, pagi-pagi itu pas aku baru bangun tidur, aku kan emang gak biasa bangun siang. Aku jam 6 pagi paling lambat aku bangun. Sedangkan keenam temanku masih belum pada bangun. Saat aku lagi bukain horden jendela di lantai bawah, betapa kagetnya saat pohon mangga menimpa genteng rumah. Dan ada beberapa bagian genteng yang pada jatuh, dan malam itu aku gak denger soalnya hujannya lebat. Ditambah aku dan teman-temanku sedang karaokean di kamar yang biasa aku pakai buat belajar nyanyi. Ya, aku adalah kamar yang kedap suara gitu. Jadi buat karaokean dari luar suaranya gak begitu keras, jadi gak mengganggu para tetangga. Lalu, aku pun menelpon papaku untuk ngasih tahu kalau genteng rumah ada yang jatuh ketimpa dahan mangga. Lalu papaku bilang, "Ya udah, nanti biar papa nyari tukang buat perbaiki atap rumah yang bocor sayang," ujar papaku. "Ya udah iya pak, kalau bisa hari ini pak, soalnya mendung ini nanti malam pasti hujan lagi," kataku. "Iya nak, papa biar nyuruh orang untuk memperbaikinya sekarang." "Ya udah, iya pak, makasih. Udah dulu ya, Andin mau mandi." Aku bilang gitu, kemudian aku menutup telepon, lalu setelah itu aku terus mandi. Dan setelah selesai mandi, aku terus keluar untuk membel makanan buat aku dan keenam temanku sarapan. Pas aku berangkat membeli sarapan, semua temanku belum pada bangun tidur. Barulah
Setelah aku udah pulang dari membeli sarapan, kemudian aku bangunkan teman-temanku untuk sarapan. Singkat cerita, sekitar jam 9 pagi, bel rumah berbunyi, lalu aku bergegas untuk membuka pintu. Soalnya, papaku sudah nelpon tukang bangunan untuk perbaiki atap yang bocor. Pas aku buka pintu gerbangnya, bener aja yang datang tukang bangunan. Seorang bapak-bapak, ya mungkin usianya 43 tahunan, namun tinggi dan badannya besar. Bapak yang disuruh papa untuk perbaiki atap rumah ya? Tanyaku. Iya Neng, tadi pagi papa nelpon bapak untuk kesini, ujarnya. Ya udah iya pak, silahkan masuk. Setelah itu, aku pun kasih tahu ke tukang bangunan itu atap yang bocor setelah kena dahan pohon mangga. Dan setelah itu, tukang bangunan itu mulai bekerja memperbaiki atap rumah yang bocor. Mau ngopi ya apa ngeteh pak? Tanyaku. Oh ya, buatin aja kopi Neng. Dikasih susu kopinya ya boleh Neng, ujar si tukang bangunan. Yey, bapak tahu aja kalau ada ini. Tapi kopi hitam ya, enaknya pahit. Soalnya yang manis yang bikin ya pak. Aku bilang gitu kan, dan si tukang bangunan itu hanya ketawa. Kemudian, aku masuk ke dalam rumah untuk buatin kopi tukang bangunan yang lagi benerin atap rumah. Kebetulan, pas aku lagi di dapur temenku, juga lagi ada di dapur. Lagi pada bikin jus jeruk. Kamu mau bikin kopi buat siapa, Andin? Tanya temenku. Itu loh, ada tukang bangunan. Bapak-bapak lagi perbaiki atap rumah bocor, jawabku. Oh, kirain mah kamu mau ngopi Andin, ujar temanku. Ya udah, kamu bikin jus aja dulu. Aku mau anterin kopi ini untuk tukang bangunan itu dulu. Kemudian, aku sambil duduk di kursi, aku ngeliatin tukang bangunan itu sedang memperbaiki atap rumahku. Dan gak berselang lama, temenku si Evelyn yang paling cantik, dia nyamperin aku. Setelah dia selesai mandi, lalu dia bertanya kepadaku. Kamu ngapain di situ Andin? Tanyanya. Ini lagi duduk aja sambil liatin itu tukang benerin atap rumah, jawabku. Terus si Evelyn pun duduk di sebelahku, lalu dia sangat serius dan fokus banget ngeliatin tukang bangunan yang sedang kerja. Evelyn, kamu kok penampilan kayak gini keluar rumah? Gak enak lah kalau tukang bangunannya lihat. Lah biarin aja, emang aku di rumah ya kayak gini kok, ujar Evelyn. Lah yang lain pada kemana? Tanyaku. Itu lagi pada di dapur, pada bikin jus di dapur, dan itu si A dan E masih tidur belum bangun dia, ujar Evelyn. Lah kok kayaknya tadi udah sarapan kok sekarang tidur? Ya biasa ya, emang gitu mereka berdua mah. Terus sambung Evelyn. Aku perhatiin ini, tukang bangunannya boleh juga ya Andin. Aku tahu nih, yang lain pasti setuju sama ideku nih, ujar Evelyn. Evelyn, jangan bilang kalau kamu mau nyuruh tukang bangunan itu buat bantuin kamu, tanyaku. Ya kalau itu sudah pastilah Andin. Ya biar nambah pengalaman juga Andin, ketimbang kayak tadi malam malah mainan kayak gitu, ujar Evelyn. Ya udah, serah kamu, aku ngikut aja ya. Iya, aku mau bilang ke yang iyain. Pasti mereka berlima setuju sama ideku, jawabnya. Si Evelyn terus masuk ke dalam rumah untuk memberitahu teman-temanku yang lain, sedangkan aku sendiri masih duduk sambil merhatiin tukang bangunan yang kerja. Ya, waktu itu karena harus ganti genteng baru, jadi ya lumayan lama soalnya gentengnya kan pecah jadi harus diganti. Kebetulan di belakang rumah masih ada banyak genteng yang masih bisa dipakai. Ya meskipun hanya pendopo samping aja yang bocor atapnya, tapi kalau nggak segera dibenerin plafon sama kayunya rusak, kena air. Makanya aku nelpon papaku. Dan gak lama kemudian, semua teman-temanku pada keluar rumah semuanya. Pak tukang bangunannya
sampai kaget dan bengong saat melihat keenam temanku dengan penampilan yang ala kadarnya kayak gitu. Terus teman-temanku pada bisik-bisikan, lalu aku bilang, ya udah sabar dulu aja biar selesai dulu tukangnya benerin atap. Iyalah, udah pasti, aku ya mau mandi dulu baru bangun tidur ini soalnya, ujar temenku. Dan singkatnya, sekitar jam 10.20, si bapak tukang bangunan itu udah selesai benerin atap. Setelah beresin pecahan genteng dan tangga, juga sudah diberesin. Kemudian, tukang bangun itu istirahat sambil ngopi dan juga udut. Terus, aku pun manggil teman-temanku di lantai 2, yang rupanya teman-temanku di lantai 2 sedang nyiapin tempatnya. Terus aku bilang ke Evelyn, yang kebetulan dia lagi di dapur. Evelyn, mana yang lain? Itu udah selesai tukang bangunannya benerin atap. Jadi nggak ini. Ya udah, bentar aku panggil yang lain. Lalu aku kembali nyamperin tukang bangunan itu. Pak, aku mau minta bantuan ke Bapak, bisa nggak? Yuk nanti aku tambahin deh upahnya sekalian sama ngasih upah benerin atap tadi. Aku bilang, GTU dan tukang bangunan itu ngejawab. Oh iya Neng, bantuin apa emangnya Neng? Tanya tukang bangunan itu. Udahlah nanti Bapak pasti senyum lebar kok. Terus aku ajak tukang bangunan itu ke lantai 2. Ya udah ikut Pak di lantai 2 Pak. Aku bilang gitu kan, dan si tukang bangunan itu berjalan mengikutiku ke lantai 2. Sesampainya di lantai 2, tukang bangunan itu bengong melihat teman-temanku. Gimana Pak? Bisa bantu enggak Pak? Ya tenang aja Pak, ada upahnya kok. Lalu si Evelyn, dia yang udah kayak gak sabar gitu, terus nyamperin si bapak tukang bangunan sambil berkata, gimana Pak bisa bantu kan? Tanya Evelyn. Tukang bangunan itu hanya mengangguk aja. Terus Evelyn bilang, ya udah, sana Bapak mandi dulu aja. Kan tadi baru benerin atap rumah, jadi mandi dulu sana Pak, ujar temanku si Evelyn. Dan si tukang bangunan itu hanya mengangguk aja, dan singkatnya setelah si tukang bangunan itu sudah selesai mandi. Setelah itu, keenam temanku langsung kompak bilang, nah sekarang bantu kami ya Pak. Kemudian, ya udah, tukang bangunan itu setelah selesai bekerja benerin atap rumahku, kemudian kerjain yang lain. Dan saat itu, sekitar jam 2 siang itu, bapak tukang bangunan itu udah bilang kalau sudah nggak bisa bantu, mau pulang. Tapi sama aku dan teman-temanku yang kiain bilang gini, sebentar lagi aja Pak, jam-jam 5 ya. Lalu Evelyn pun bilang, iya Pak, nanti aku kasih upah kok Pak, tenang aja, ujar si Evelyn. Ya udah, akhirnya tukang bangunan itu pulang kerja sampai jam 20. Satu malam dia baru selesai benerin atap rumah, langsung ngejain yang lain. Pas tukang bangunan itu mau pulang hujan, beneran turun sekitar jam 5 sore itu. Keenam temanku langsung sat-set semuanya. Kemudian, tepat di jam 10 malam lah kalau nggak salah, baru selesai. Kemudian pas si tukang bangunan itu mau pulang, aku ngasih upahnya. Dan tak lupa juga, si Evelyn temenku ngasih upah buat si bapak tukang bangunan itu. Teman-temanku semuanya terlihat seneng banget. Ya begitu juga denganku. Evelyn malah kayak gak percaya, mengingat usianya sudah segitu. Tapi kok malah tukang bangunan itu benar-benar bisa melakukannya sampai selesai. Walaupun sempat beberapa kali aja istirahat, dan Evelyn gak hanya ngasih uang tambahan upah buat tukang bangunan itu. Evelyn juga bilang ke si bapak tukang bangunan itu, besok siang kalau bapak gak ada kerjaan, bapak kesini aja ya, nanti aku kasih upah lagi buat bapak, ujar Evelyn. Dan temanku yang lain juga mengiyakan, lalu dijawab sama tukang bangunan itu.
"Iya Neng, besok Bapak nggak ada kerjaan. Besok Bapak kesini lagi," ujar tukang bangunan itu kemudian pergi. "Gimana teman-teman? Apa masih mau bermain-mainan baru kayak kemarin itu?" tanyaku. "Ah enggak lah, ini aja udah lebih dari cukup. Hebat juga itu tukang bangunan," ujar temanku. Dan keesokan harinya, tukang bangunan itu kembali lagi ke rumah dan ya udah sama seperti sebelumnya. Ya waktu itu hanya 2 kali aja sih. Setelah itu nggak pernah mau lagi si bapak tukang bangunan itu kalau aku suruh membantu. Padahal aku ya ngasih upah atau gaji si bapak tukang bangunan itu, tapi entah kenapa nggak pemah lagi ke rumah. Beberapa hari kemudian, mama papaku baru pulang dari luar kota. Mereka sempat kaget juga sih setelah mama papaku tahu semua teman-temanku. Apalagi mama melihat penampilan teman-temanku seperti itu semua. Kayak gimana gitu mamaku. Lalu temanku yang ngerasa gak enak kemudian berpamitan pulang. Semenjak itu, teman-temanku gak pernah lagi main ke rumah. Apalagi di rumah sudah ada mbak asisten rumah tanggaku. Dan paling hanya aku yang gantian nginep di rumah temenku beberapa hari. Sampai-sampai aku malah disuruh membantu teman ayahku juga bareng sama 2 teman yang lain. Karena kebetulan ayahnya temanku ini seorang duda, jadi dia meminta aku dan 2 temanku lainnya untuk membantu ayahnya temanku. Dan ya temanku sendiri yang menyuruhnya. Namun ya hanya sekali itu aja sih, setelah itu gak pernah lagi. Mengingat ayahnya temanku kesehatannya juga sudah menurun. Temanku nyuruh aku dan 2 temanku yang lainnya untuk bikin ayahnya bahagia. Kemudian setelah kami semua lulus SMA, aku dan ke-6 temanku sudah jarang ketemu lagi. Apalagi kami semua kuliah di kampus yang berbeda. Apalagi aku yang disuruh sama ayahku untuk kuliah di luar kota. Tapi aku kekeh gak mau, jadi aku kuliah di ibu kota. Semenjak aku kuliah dan sampai sekarang ini, aku sudah gak pernah seperti itu lagi. Setelah aku membaca sebuah artikel yang menarik dan mengedukasi banget buatku untuk meninggalkan hal-hal semacam itu dan lebih fokus ke masa depanku. Aku berjanji kepada diriku sendiri supaya aku gak kembali mengulangi apa yang sudah aku lakukan bersama dengan para temanku. Kini, aku hanya fokus kuliah dan juga membantu mamaku di tempat bisnisnya. Ya hitung-hitung sambil belajar untuk menjalankan atau membuka bisnis untuk menciptakan lapangan kerja. Karena aku punya cita-cita, aku ingin membuka lapangan pekerjaan dengan membuka beberapa usaha, itu tujuanku kuliah. Bukan untuk ikut mengantri melamar kerja, bukan itu tujuanku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.